Teman-teman ya, ini pelan-pelan ya. Kita lihat ya, apa sih ini, aduh aku tuh kadang-kadang tuh excited gitu kalau bahas tentang Alkitab ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang ya, menubuatkan, ternyata tergenapinya di abad ke-7. Contoh, contoh ya, yang di dalam gua itu ada orang disuruh baca itu nggak bisa baca siapa Ki. Tapi sudah ada di dalam Yesaya. Kalau nggak salah, Yesaya ya, Pak Intan. Iya, Bacakan Mbak Yesaya. Intan, teman-teman ya, kita lihat ya. Ada di dalam Alkitab Yesaya bilang nanti akan diturunkan kitab dan akan disuruh bacakan kepada seseorang, orangnya bilang nggak bisa baca. Coba Mbak Intan tolong bacakan ini ya, pelan-pelan ya. Ini loh Teman-teman hebatnya dapat Tuhan baca. Yesus ini ya. Ya, Ini di silakan. screenshot sudah di Teman-teman di screenshot. screenshot ya, belajar Ini ya sama-sama ya. nanti teman-teman samakan SAW ini gelarnya nabi mereka ya. Itu nanti Oh, data model begini kok diikuti lah, makanya kalian dibikin longor. di dahinya simbol bulan, sabit dan Tapi dan bintang. Ah, Ya, kita lihat ya. Apa kata Tuhan Yesus sebelum abad ke-7 ini datang? Nanti akan ada ya diturunkan kitab, terus orangnya disuruh baca nggak bisa baca. Tolong Mbak Intan dibacakan. Yesaya itu. Yesaya 29. Nah ini loh, ini nubuatan. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang, oh itu nanti Islam, enggak. Tapi sudah nyata abad ke-7 yang ada. Ya, jadi dinubuatkan di Yesaya dan digenapi oleh abad ke-7 yaitu umat Islam. Silakan Mbak Intan. Yesaya dari ayat 11 ya. Ya, pelan-pelan Yesaya ya. 29 ya, ayat 11 sampai Ayat 29 ya, teman-teman. Yesaya 29 mulai dari ayat 11. Silakan Mbak Intan. sampai ayat 11. 13 saja, 13. Oh ya 13. Oke, ya lanjut. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Halo teman-teman, terima kasih selalu setia bersama saya di channel My God is Great. Apologi Kristen yang selalu bersedia melayani kita, yaitu Asia Princess bersama dengan Intan. Teman-teman, mereka dulunya adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka adalah orang yang percaya kepada keislamannya. Tetapi ketika mereka belajar mencari tahu kebenaran, akhirnya mereka jadi murtad dan percaya kepada Yesus Kristus. Adakah saudara-saudara kita Muslim yang mau belajar tentang video ini? Di mana kebenaran-kebenaran itu akan selalu diungkapkan dan tentunya akan menyakitkan. Kita pilih yang mana? Kita mau diikat hal-hal yang lahiriah atau kita mau belajar dan mengarahkan diri kepada Kristus sepenuhnya? Di video kali ini adalah sesuatu yang menarik, di mana nubuatan Yesaya mengatakan bahwa seseorang dia tidak akan bisa membaca ketika diberikan kitab untuk dibaca. Dan hal itu digenapi di abad ke-7, yaitu melalui seorang Muhammad dan para umatnya. Ini sesuatu yang menarik teman-teman. Dan ada banyak hal yang lain edukasi yang dia berikan untuk kita. Oleh karena itu mohon kerjasamanya teman-teman untuk kita bisa share, like video ini sebanyak-banyaknya. Supaya saudara kita Muslim boleh mengenal kebenaran dan percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu untuk tidak berlama-lama kita akan melihat dan saksikan video ini sampai selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Yang tidak punya anak tidak punya apa-apa itu. Itu tertulis semuanya, teman-teman, bacalah 1 Yohanes ya.
1 Yohanes 5 itu dibaca semua dari ayat 1 sampai terakhir. Itu luar biasa. Ya. Kenapa kita harus bersekutu dengan Yesus Kristus? Karena tadi pikiran kita sudah jatuh ke frekuensi yang rendah. Yesus Kristus ini kecerdasannya Elohim. Maka kita untuk memiliki Roh Kudus, ya, harus memiliki kecerdasan Elohim. Baru ketika kita memiliki kecerdasan Elohim dengan penyatuan pikiran kita, ya, dengan penyatuan kita dengan Yesus Kristus, ini kita memiliki Roh Kudus. Ada tahapannya. Maka Tuhan sendiri mengatakan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi siapapun yang berusaha datang kepada Bapa, ya, tanpa bersekutu dengan Sang Anak, tanpa bersekutu dengan firman Elohim yang jadi manusia, tanpa bersekutu dengan Yesus Kristus, nggak akan bisa pulang. Karena untuk pulang ke Bapa harus memiliki kecerdasannya Elohim sendiri, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Ya, dan lagian begini loh, ya uclim-uclim, Bapa yang dimaksud, yang dipanggil Tuhan Yesus Kristus itu Bapa, ya, itu bukan Allah SWT, jangan GR. Ya. Jadi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Allah SWT. Karena Allah SWT itu zat. Ya. Elohim kita itu roh. Jadi beda. Nah, ini cat apa? Cat padat, cat cair apa uap? Kan gitu. Kalau kita itu roh, tapi roh maha kudus, ya. Nah, ini saja sudah beda. Allah SWT itu cat, Elohim kita itu roh. Ya. Jadi Allah SWT itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jangan pernah mengkait-kaitkan. Allah SWT ini raja iblis. Ya. Jadi Allah SWT ini raja iblis. Buktinya apa? Pertama, Elohim kami, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu memberi Roh Kudus sebagai tanda materai, tanda persekutuan dengannya. Ini Roh Kudusnya, ya, yang diberikan kepada kami sebagai pengikat roh kami dengan Dia. Ya. Kedua, Elohim kami, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, memerdekakan kami dari maut. Ya, dari sakaratul maut, dimerdekakan kami ini. Karena maut atau sakaratul maut itu kuasa iblis yang sudah dikalahkan Yesus Kristus. Ya, agar kami tidak dimakan iblis. Ya, itu kedua. Ketiga, Elohim kami, ya, ini justru menyelamatkan kami dari seluruh malaikat maut. Karena seluruh malaikat maut ada di bawah kuasa iblis Abaddon atau Apollyon. Wahyu 9 ayat 7 sampai 11. Itu seluruh malaikat maut. Ya, itu di bawah kuasa iblis. Nah, keempat, Elohim kami tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Ini yang paling fatal. Elohim kami ini tidak ada satupun ayat, silakan oten-oten cek, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apakah Elohim kita mengatakan sembahlah aku? Tidak ada. Elohim kami tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Justru yang mengatakan sembahlah aku adalah iblis. Di mana itu tertulis? Lukas 4 ayat 7, Matius 4 ayat 9. Yang mengatakan sembahlah aku itu adalah iblis. Jadi kalau ada Allah atau Tuhan mengatakan sembahlah aku, berarti itu iblis. Nah, bandingkan nih. Allah SWT, ya, memberikan tanda pengikatnya atau tanda materai, tanda persekutuan dengan golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Sahih Muslim 5034 dan 35. Ya. Jadi sudah beda, kan? Elohim kita memberi Roh Kudus, Allah SWT memberinya roh jin setan Korin. Itu sebagai tanda persekutuan dengan Allahnya masing-masing. Kita inilah yang bersekutu dengan Allah pencipta semesta alam. Sedangkan mereka karena diberinya roh golongan jin dan setan-setan berarti bersekutu dengan Allahnya bangsa setan. Ya, terus Elohim kita tadi memerdekakan kita dari maut atau sakaratul maut, karena maut atau sakaratul maut artinya dimakan iblis. Justru Allah SWT ini membuat umatnya mengalami sakaratul maut semuanya. Kaf ayat 19. Berarti di
sengaja diberikan kepada para iblis. Ya. Terus tadi Elohim kita itu justru menyelamatkan kita dari seluruh malaikat maut. SWT malah menyerahkan umatnya kepada para malaikat maut. As-Sajdah ayat 11. Sedangkan seluruh malaikat maut hanya patuh kepada rajanya sendiri, si iblis Abaddon. Ya. Terus tadi Elohim kita tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Yang mengatakan sembahlah aku di Matius 4 ayat 9 dan Lukas 4 ayat 7 adalah iblis. SWT malah mengatakan sembahlah aku. Di mana itu? Toha ayat 14. Ya, dan Al-Anbiya ayat 25. SWT mengatakan sembahlah aku sama dengan iblis yang mengatakan sembahlah aku di Lukas 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 9. Silakan dicek ya, Al-Anbiya ayat 25 dan satunya Toha ayat 14. Silakan dicek. Di situ SWT mengatakan sembahlah aku. Sedangkan Elohim kita tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Justru yang mengatakan sembahlah aku itu adalah iblis. Ya, jadi ini bukti kuat ya bahwa SWT memang raja iblis. Makanya wajar Maryam 83, kami mengutus setan-setan. Al-Anbiya 82, kami memelihara setan-setannya Sulaiman. Ya. Terus Al-Jin, ada surat Al-Jin ya teman-teman. Jin setan dijadikan salah satu nama surat. Jin, dengarkan teman-teman. Imamat 17 ayat 7, ini kalau dijabarkan artinya jin, dengarkan ya. Artinya jin adalah roro jahat, roro setan, yang simbolnya adalah kambing jantan berbulu lebat, dan identik dengan sesuatu yang cabul, itulah jin. Di dalam teks Ibrani itu seir, bentuk jamaknya seirim. Itu artinya jin. Ya, makanya di Imamat 17 ayat 7, Elohim kita sangat melarang keras kita untuk mendekati bangsa jin. Gak boleh. Loh, Allah SWT malah kasih jin sama umatnya. Ini jelas berbeda. Ya, jadi itu simbolnya kambing, teman-teman. Makanya di Imamat 16, kambing adalah simbol Azazel, raja iblis. Kan kalau di tradisi Yom Kippur di Imamat 16 teman-teman, itu ada 2 kambing. Satu dipersembahkan untuk Elohim ya, satunya dipersembahkan untuk si iblis ini sebagai simbol pembuangan dosa-dosa orang Israel. Itu diletakkan di kambing ini dan kambingnya dilepaskan ya, dilepaskan ke padang gurun. Mungkin begini ya, kamar saya, kambing si Azazel ini, raja iblis ini kan, simbol raja iblis ini dilepas ke padang gurun, akhirnya masuk ke gua ya kayak. Mungkin gitu loh. Terus dipungut sama mungkin gitu loh. Mungkin gitu si kambingnya masuk ke gua Hiro, terus dipungut, dijadikan Tuhan. Mungkin lah. Makanya Mbak Intan ya, kalau aku mau ngangkat ya. Jadi teman-teman kita compare ya. Di dalam Alkitab jelas ya bahwa malaikat-malaikat yang disetrap itu di 2 Petrus 2 ya Mbak Intan ya. Ayat 4 itu ya. Ayat 4. Iya. Itu yang mokong-mokong, yang bandel-bandel, yang jahat-jahat, pokoknya yang tidak berkenan sama Tuhan itu dikurung. Ya. 2 Petrus 2 ayat 4 itu dikurung ya sama Allah sang sumber di dalam gua-gua gelap. Ingat ya sekali lagi ya, malaikat-malaikat jahat, malaikat-malaikat semua yang berdosa dikurung di dalam gua-gua gelap menunggu sampai hari penghakiman. Abad ke-7 datang, namanya Mamat lagi tidur di goa ya. Malaikat itu dipikir malaikat. Coba dibacakan Mbak Intan 2 Petrus 2 ayat 4 itu. Ya pelan-pelan ya teman-teman ya, supaya mereka tahu ya. Udah tahu ada malaikat jahat disetrap ya. Aduh. Tak baca ya. Iya.
Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oh, Ada kan? juga di Yudas, sebenarnya Iya. di Yudas ada juga. Bayangin, malaikatnya disetrap sampai nunggu hari penghakiman. Ocul, lepas ketemu Mamat di abad ketujuh. Aduh. Ini Sekarang Yudas 1 ayat 6 Kak, tak bacakan lagi. Dan bahwa ia Elohim menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi tadi yang di gua-gua ya teman-teman itu disebut bangsa jin, yang di dunia kekelaman ini jurang maut ya, ini disebut malaikat-malaikat maut gitu ya teman-teman. Jadi yang di Patrus itu disebut bangsa jin, yang ini di jurang maut disebut para malaikat maut. Itu teman-teman. Tapi Silakan memang, Kak Marsa. iya, tapi memang dahsyat Tuhan Yesus itu ya. Tuhan Yesus nggak mau ngomong. Nanti ini diikutin sama agama mana nggak mau ngomong ya. Jadi jadi Tuhan Yesus itu waduh keren ya. Makanya begitu saya baca tuh kok bisa tahu ya, sebelum kejadian Tuhan Yesus sudah ngomong nanti ada malaikat yang dikurung ya kan. Ada yang dikurung nanti sampai hari Ini, Kak. penghakiman. Heeh. Ini loh, ini Jibril ini. Ya. Sudah tahu, ya, makanya kan kalian itu kan disuruh, makanya toh selam. Kalian itu kan disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya. Harusnya dibaca apa sih kitab sebelumnya? Ya baca Taurat, ya baca Zabur, baca Injil. Lalu yang dibaca kok tambah hadis. Makanya nggak tahu apa-apa. Baca, Kak. Coba dibaca Kak SAW itu. Silakan baca Tan. Tapi ini agak aneh juga ya, kenapa SAW ini dijadikan nama gelar di belakang nabi mereka, padahal SAW ini artinya roro jahat, roro jin, roro setan. Sauer itu artinya kambing jantan berbulu lebat dan identik dengan sesuatu yang cabul, yaitu roro jin, roro jahat yang dilepaskan ke padang gurun. Ya teman-teman, itu kok jadikan gelar nabinya gitu. Teman-teman ya, ini pelan-pelan ya, kita lihat ya apa sih aduh aku tuh kadang-kadang tuh excited gitu kalau bahas tentang Alkitab ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang ya, menubuatkan ternyata tergenapinya di abad ke-7. Contoh ya, yang di dalam gua itu ada orang disuruh baca itu nggak bisa baca siapa Ci. Tapi sudah ada di dalam Yesaya. Kalau nggak salah Yesaya ya, Mbak Intan. Iya. Bacakan Mbak Intan, teman-teman ya, kita lihat ya. Ada di dalam Alkitab Yesaya bilang nanti akan diturunkan kitab dan akan disuruh bacakan kepada seseorang, orangnya bilang nggak bisa baca. Coba Mbak Intan tolong bacakan ini ya, pelan-pelan ya. Ini loh hebatnya Tuhan Yesus ini ya. Ya, Ini di silakan. screenshot sudah di screenshot. Teman-teman di screenshot ya, belajar Ini ya sama-sama ya. Nanti teman-teman samakan SAW ini gelarnya nabi mereka ya. Itu nanti Oh, data model begini kok diikuti lah, makanya kalian dibikin longor. di dahinya simbol bulan, sabit dan Tapi dan bintang. Ah, Ya, kita lihat ya. Apa kata Tuhan Yesus sebelum abad ke-7 ini datang? Nanti akan ada ya diturunkan kitab, terus orangnya disuruh baca nggak bisa baca. Tolong Mbak Intan dibacakan Yesaya itu. Yesaya 29. Nah ini loh, ini nubuatan. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang, oh itu nanti Islam, enggak. Tapi sudah nyata abad ke-7 yang ada. Ya, jadi dinubuatkan di Yesaya dan digenapi oleh abad ke-7 yaitu umat Islam. Silakan Mbak Intan. Yesaya dari ayat 11 ya. Ya, pelan-pelan ya. Ayat 29 ya. Ayat 11 sampai Ayat 29 ya, teman-teman. Ya. Yesaya 29 mulai dari ayat 11. Silakan Mbak Intan. sampai ayat 11. 13 saja 13. Oh ya 13. Oke, yuk lanjut.
Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Oke, tahan Mbak Intan, tahan supaya nanti nggak lupa. Pertanyaannya, umat mana yang mengandalkan hafalan? Hah? Ayo. Nah ini loh, ya. Dari sini sudah kelihatan, sudah ada nubuatan dan digenapi sama RT 6. Nah sekarang pertanyaannya, siapa itu yang diturunkan kitab tapi begitu disuruh baca nggak bisa baca? Kita buktikan. Sahih Bukhari nomor 3 Mbak Intan. Oke. Teman-teman dicatat ya, ini nubuatannya di Yesaya digenapi di Sahih Bukhari nomor 3. emang dahsyat Tuhan Yesus kita itu ya. Ya, silakan teman-teman. Silakan Mbak Intan. Ya, disingkat aja ya. Disingkat aja. Rasulullah menambah ini sebentar. Kita singkat aja. Ya udah baca semualah. Diriwayatkan oleh Aisyah, permulaan wahyu ilahi kepada Rasulullah adalah dalam bentuk mimpi baik yang menjadi nyata seperti terang benderang. Kemudian cinta untuk menyendiri diberikan kepadanya. Dia biasa menyendiri di Gua Hiro di mana dia beribadah terus menerus selama beberapa hari sebelum keinginannya untuk melihat keluarganya. Dia biasa membawa makanan perjalanan untuk tinggal dan kemudian kembali kepada istrinya Khadijah untuk mengambil makanan lagi sampai tiba-tiba kebenaran turun kepadanya sementara dia berada di Gua Hiro. Malaikat datang kepadanya dan memintanya untuk membaca. Rasulullah menjawab, saya tidak tahu. Rasulullah menambahkan, malaikat menangkapku dengan paksa dan menekanku dengan sangat keras sehingga aku tidak bisa menahan lagi. Dia kemudian melepaskanku dan sekali lagi memintaku untuk membaca dan aku menjawab, aku tidak dapat. Jelas ya. Putus-putus Mbak Intan, jelas ya. Jadi Ya. di di Yesaya tadi bilang ya, nanti akan ada diturunkan kitab ya, ada seorang yang disuruh baca bilang nggak bisa baca. Dan digenapi ya di Sahih Bukhari nomor 3 tadi. Jadi jelas itu teman-teman ya. Banyak penggenapan penubuatan-nubuatan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Contoh tadi 2 Petrus 2 tadi ya. Itu ayat 1 sampai 4 itu sudah tergenapi semua. Contohnya udah kita bisa lihat kan. Itu. Lanjut Mbak Intan.